materi hari ini ya gitu kita akan mencakup pembahasannya ke teknis intinya Bapak Ibu ya, berupa produk yang akan kita jadikan nanti pamerannya dari hasil yang udah kita buat selama lebih kurang 1 bulan ini. Makanya dari itu ya apapun yang Bapak Ibu ini kan materinya yang akan kita sampaikan nantinya. Baik, untuk pada pagi hari ini materi akan disampaikan oleh Pak Zulfani MPDT. Bagaimana mestinya? Ya, nanti apa-apa yang disampaikan oleh pematerinya silakan disimak baik-baik. Walaupun nanti saya akan memberikan materi berupa file soft atau PDF-nya dan juga berupa YouTube-nya. Jadi mohon kerjasamanya ditingkatkan, kemudian ya tetap jaga kesehatan, semuanya diberi kesehatan walaupun keadaan pandemi seperti ini. Ya, aktivitas kita tergantung dari kita menjaga protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan, memakai masker, ya, kemudian jaga jarak. Ikuti protokol kesehatannya semuanya. Ya, semuanya ini ya sangat antusias banget. Baru 20 orang, ya kita tunggu sampai full. Semuanya pesertanya ada 38 yang ada di grup Bapak Pembinanya. Ya, kalau Bapak Pembinanya atau Bapak Ibu Pembinanya ingin mengundang siswanya atau siswinya untuk ikut materi Tikonnya, ya tidak masalah. Jadi menambah ilmu pengetahuannya untuk mempraktekkan project sheet metal bendingnya. Ya, ilmu nggak akan didapat jika tidak ada teori. Ya, praktek akan didapat dari teori dasar. Jadi dua-duanya harus diseimbangkan. Baru 22 peserta Bapak Ibu Pembina, kita tunggu yang lain. Sambil menunggu, ini akan saya share link absennya, ini Bapak Ibu Pembina. Sebagaimananya nanti silakan diisi. Baru 25 yang sudah join. Ya. Di sini ada 41, 40, 38. Tiga puluh tujuh. 25. Bukan pakai yang Tolong dimatikan bagi yang mengaktifkan mute-nya.
sudah 25 yang bergabung siswanya. Baik, saya buka kembali. Bagi yang baru datang, Bapak ucapkan selamat datang pada Vicon ketiga kita, Best Practice Sheet Metal Bending, ya, pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Bapak ucapkan selamat pagi. Ya, tolong diikuti dengan semangat. Ya, kemudian pemateri kita seperti mana biasanya Pak Zulfahmi NMTDT. Ya, apa-apa yang disampaikan tolong disimak. Nanti filenya, materinya akan Bapak sampaikan, kemudian video YouTube-nya nanti kita sampaikan juga di grup Bapak Ibu Pembina ya. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing. Ya, berdoa dimulai. Baik, Bapak Ibu Pembina dan para peserta KKSI tahun 2020, langsung saja kita masuk materi Best Practice Sheet Metal Bending oleh Pak Zulfahmi. Pada Pak Zulfahmi, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak, peserta kompetisi kreatif SMK yang berbahagia, pagi ini kita ketemu lagi pada materi yang ketiga, yaitu tentang best practice metal bending. Sebelumnya tak lupa kita bersyukur kepada Yang Kuasa, hari ini kita masih diberikan waktu kesehatan sehingga kita sama-sama dapat bergabung dalam rangka nyampai materi tentang best practice. Sesuai dengan jadwal kita bahwa best practice ini ada 2 kali pertemuan. Yang kelimanya nanti kita tentang kewirausahaannya, yang keenam baru praktek. Jadi pada pertemuan besok kita sudah memberikan gambar, draft gambar nantinya yang didesain oleh peserta. Kemudian sebelum bekerja, draft gambarnya itu udah dikirim dulu, baru kita kerja sehingga nanti hasil kerja dengan gambar kerja itu sinkron dan kelihatannya persis. Jadi segala bentuk perubahan, nah nanti kita atur untuk membuat desainnya berapa hari. Kalau nggak salah itu untuk prakteknya itu mulai tanggal berapa guys? 26 sampai 5 Desember. Ini cukup panjang. Nah ini menjelang 26 itu kita menyelesaikan desain, semua desain. Jadi mulai tanggal 26 kita mulai membuat. Nah dalam masa itu di tempat masing-masing kita bisa bekerja sesuai dengan gambar kerja. Baik bapak-bapak semuanya, kita akan masuk kepada materi yang sudah diberikan ke kami. Tentang proses produksi, ini sangat penting bagi kita di mana dan seperti biasa kalau kita bekerja ada job sheet-nya,
ada langkah kerjanya, sehingganya kita bisa melihat sistem atau alur kerja anak itu benar atau tidak. Nah, jadi itu kami akan memberikan proses tentang perencanaan, produksi, dan alur kerja. Yang pertama gambar kerja, kemudian ada spesifikasi pekerjaan, kemudian daftar komponen atau part list, kemudian ada daftar bahan, kemudian daftar data atau peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan, dan urutan produksi. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 6 poin ini, sehingga nantinya dalam bekerja betul-betul terstruktur, sehingga kerja tidak berulang atau bolak-balik, sehingga waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah. Oke, pertama adalah masalah gambar kerja. Nah, pada pekerjaan kita ini, pekerjaan plat, gambar kerja ini sangat penting, dan juga di situ hubungannya gimana dengan menginterpretasikan gambar kerja itu sendiri. Nah, sehingganya para siswa mampu bekerja itu dengan gambar yang sudah ditentukan. Nah, dalam gambar kerja itu tentunya awalnya itu ada sketsa, gambar sketsa, dan gambar kerja lengkap. Nah, mulai dari sketsa yang ada, atau ya kalau dulu karena teknologinya tidak sebagus sekarang, itu namanya freehand drawing, atau digambar dulu, dibuat sketsa dengan tangan. Kalau sekarang lebih sangat efektif sekali karena sudah ada media yang hard software yang mendukung. Sehingganya dengan ada gambar atau sketsa itu, penyebab dapat menginformasikan tentang bentuk, ukuran. Kemudian biasanya juga sketsa ini dibuat oleh orang yang berpengalaman atau orang yang berbiasa dalam bekerja. Sehingga dari sketsa ini maka lahirlah gambar. Gambar itu atau yang bisa dikatakan blueprint kalau dulu namanya, yang menggambarkan semua bahagian mulai dari bentuk jadinya sama part-partnya. Nah, kemudian terakhir lagi diharapkan di gambar itu para peserta atau siswa nantinya bisa menginterpretasikan gambar itu. Ya, mungkin bisa saja dia membuat sketsa, mungkin dilihat contoh yang lain, tapi dia mungkin ada kesulitan mungkin malah menginterpretasikan, sehingganya persepsi dalam gambar dengan persepsi dalam pikiran itu diharapkan sejalan dengan gambar yang ada. Nah, ini kalau kita melihat dari keseharian kita di sekolah, ini yang sering kadang-kadang perlu kita membimbing anak-anak sehingganya mereka bekerja itu bisa terurut, terstruktur, sehingganya hasilnya akan lebih baik. Kemudian khusus untuk pekerjaan aplikasi ringan atau plat-plat tipis, mana nantinya kita menggunakan plat-plat yang tipis, nantinya tentu adanya bentangan di situ. Kita hindari walaupun menggunakan media atau katakanlah software yang ada, itu bisa merancang membuat gambar. Tapi melukiskan dalam plat atau benda ini tentu kita akan lukis lagi. Ya. Nah, kemudian ada yang bentuknya mungkin ya bentuk lekukan atau bentuk saluran atau bentuk kabinet dan seterusnya sesuai dengan gambar yang. Oke, berikut yang berikutnya spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan yang terdiri dari beberapa hal yang perlu dipahami, bahwa terus ada uraian umum tentang benda kerja itu. Ya, kalau seperti yang di job sheet kita sehari-hari di sekolah, itu dia membuat job sheet dan membicarakan teori singkat sedikit tentang pekerjaan. Kemudian juga ada bahan di situ, kemudian ada sifat konstruksinya,
apakah itu dia knockdown atau fixed atau banyak sifat-sifat konstruksi yang bisa digunakan. Kemudian nanti ada proses finishingnya, apakah itu dicat atau cukup dengan tambah dicat ada lapis lainnya sehingga dia tidak berkarat dan seterusnya. Atau jenis catnya apa dan seterusnya. Nah, jadi dalam proses produksi ini mengenai spesifikasi pekerjaan itu penting, sehingganya tanpa ada instruksi secara lisan, dengan adanya gambar dan ada spesifikasi pekerjaan yang sudah tercover dalam gambar atau lembaran lainnya, akan membuat si pekerja akan lebih nyaman dan mereka tidak berpikir panjang atau mencari referensi sehingga waktu terbuang. Nah, kami sengaja memberikan alur-alur seperti ini sehingga diharapkan nanti dari waktu tanggal 25 ya sampai tanggal 5 Desember mereka sudah paham dengan alur apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan. Dan di situ ada proses, mungkin ada proses pemesinan, mungkin bisa ada proses manualnya, udah ada proses perakitan dan seterusnya. Nah, mereka akan lebih terstruktur dan mereka bisa bekerja itu tidak pekerjaan yang kemarin jangan diulang lagi pada pekerjaan berikutnya. Kemudian 2 hari lagi nanti ulang lagi ke awal sehingga waktu mereka akan hilang. Kemudian daftar komponen atau part list. Nah, ini perlu juga, misalnya kalau karena ini ada berapa part, misalnya satu part itu dikasih nomor atau urutan dalam nantinya untuk assembly, apa yang harus dulu yang dikerjain waktu assembly, apa yang belakang, dan berurut sampai finishing. Sehingga part-part itu mereka bekerja tidak mencari-cari. Kalau ada materialnya mereka sudah terurut, satu persatu mereka tinggal menjalani, sehingga betul-betul sangat efektif. Dilihat dari mereka sendiri berpikir itu tidak terlalu rumit dan tidak berulang-ulang, waktunya sangat tidak mepet, dan mereka pun bekerja dengan nyaman. Kemudian perlu juga di situ di gambar itu ada jumlah part yang dibuat. Mungkin part yang sama, mungkin ada 2 atau 3, sehingga di list itu mereka membuat berarti part A 3 buah misalnya, part B 1 buah. Dan mereka membuat itu part-part itu sebenarnya assembly, dia buat satu model part akan selesai baru menuju ke part yang lain. Ya, karena dia sistemnya kelompok, mereka bisa mengatur sendiri part pertama, atau bisa saja ada 3 part jalan ketiga-tiganya kalau kelompoknya memadai untuk itu, sehingga mereka jalan mandiri terhadap part yang ada. Atau ada part itu tidak bisa dilaksanakan satu orang, butuh kawan lain atau teman lain. Nah, nama ini kita membuat anak per grup Pak Karja. Iya. Satu grup ada 3 peserta. Nah, jadi 3 peserta ya atau sampai 5, mereka sudah bisa merencanakan kamu kerja apa, ini kerja apa. Apa kerjanya satu part itu bisa bertiga mungkin, atau berdua, atau satu part itu bisa kerjakan 1 orang. Itu tergantung kepada jenis pekerjaan atau gambar yang akan diinterpretasikan dalam kerja. Kemudian daftar bahan. Nah, apakah bahan itu satu jenis? Atau bahan itu bisa saja 2 jenis mungkin? Nah, tergantung kepada gambar. Nah, dengan adanya daftar list gambar, daftar list bahan dalam gambar akan sangat memudahkan. Berikut daftar atau data peralatan. Nah, nanti di akhir dari pelaksanaan ini, kita nanti akan membuatkan suatu laporan akhir terhadap pekerjaan, dan di mana hasilnya itu kita berbentuk job sheet. Nah, kita akan berikan satu draft nanti di akhirnya seperti apa urutan-urutan dalam membuatkan laporan.
Nah, apakah alatnya, mesinnya yang diperlukan? Nah, di situ kan banyak nantinya. Minggu depan kita, pertemuan berikutnya kita udah masuk teknis cara menggunakan alat. Nah, berbagai. Nah, nanti silakan dipilih apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang keenam, urutan produksi atau katakanlah itu angka-angka kerja. Tadi kami sudah singgung bahwa urutan produksi ini sangat penting dan sangat membantu sekali. Kemudian di sini bisa kita lihat alur kerja secara umum. Pertama, ya, ini urutan kerja ya, alur kerja yang setelah kita buat desain dan seterusnya. Buat alur kerja pertama buat pola berdasarkan gambar kerja. Yang namanya kerja plat pasti kita akan membuat pola atau membuatkan garis-garis lekukan atau garis-garis alur yang akan kita jalani. Nah, untuk membuat pola ini ya kita harus betul tadi memahami dari gambar itu sendiri, turunan dari gambar itu sendiri. Nah, setelah itu sudah bisa, sudah terpahami dan mereka sudah mengerti tentang hal ini, nah, dan saya yakin kemungkinan untuk kalah dalam bekerja itu akan kecil. Kemudian setelah itu lagi ada memotong bahan. Nah, potong bahan sesuai dengan bentuk pola yang kita sudah tentukan. Nah, untuk memotong bahan ini nanti akan kita terangkan secara detail. Ada mungkin bisa menggunakan manual tergantung kepada seberapa tipis atau tebalnya plat yang akan kita kerjakan. Kemudian pembentukan. Nah, pembentukan ini bisa berbentuk bending, coakan, ya. Apakah itu bisa menggunakan mesin yang akan kita buat itu, atau ada alat manual pendukung yang lainnya seperti anvil misal. Nah, itu tergantung kepada kembali ya ke gambar kerja dan pola yang kita buat. Kemudian nanti ada perakitan. Nah, tadi sudah sampaikan, untuk merakit itu kita harus berurutan sehingganya benda itu tidak bongkar pasang. Akibat bongkar pasang yang pertama kemungkinan ada kerusakan atau cacat pada benda yang akan kita assembly itu, sehingganya hasilnya tidak maksimal. Ya, apakah dia menggunakan mungkin lipatan atau tekukan atau rivet mungkin, atau menggunakan baut dan seterusnya, itu memang harus betul-betul direncanakan sekali. Kemudian proses finishing. Nah, finishingnya tadi sudah singgung, ada pengecatan atau memberikan indikasi-indikasi mungkin pada label-label yang ada pada. Oke, berikut. Nah, saya mencoba mengilustrasikan seperti ini. Ada gambar yang kita buat, kemudian itu ada di sini lukisan atau layout dari benda-benda yang kita buat, yang kita implementasikan di plat, kemudian terus kita bentuk, ya. Nah, kita bentuk, apakah bentuk dilekukan dan seperti ini tergantung kepada gambar. Nah, yang perlu kita sampaikan juga, yang penting kita wanti-wanti adalah ketika kita melukis di plat, ya, seperti poin yang desain yang gambar merah ini, sama telitinya sebetulnya ketika kita menggambar pada kertas. Karena kemiringan sekian derajat pun tidak mendapatkan, mungkin dia butuh kesikuan, sehingga pasangan dari benda itu nanti tidak akan bisa fix dengan lawannya nanti. Sehingganya ya saja seharusnya dia siku atau kemiringan sekian derajat yang kita minta, maka hasilnya juga tidak akan bagus.
atau ketika kita ditaruh di pada tempat yang rata, mungkin dia tidak sama rata kakinya, sehingga dia goyang atau bergelombang. Nah, jadi itu ini perlu kita mulai dari melayout di plat atau melukis di plat, itu penting bahwa pada dasarnya sama dengan menggambar, hanya saja medianya yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah proses pengerjaan dan perakitan. Pertama adalah penandaan. Nah, tadi kita ada sini. Umumnya pekerjaan plat atau lembaran membutuhkan proses penandaan saat dilakukan pembuatan pola. Ini berupa melakukan pekerjaan lanjutan, antara lain lakukan penandaan. Bisa saja menggunakan penandaan itu dengan penggores atau kapur mungkin, ya. Tapi kalau plat biasanya jarang kapur, atau spidol, ya, atau marker, atau jenis-jenis lain. Biasanya untuk kerja plat dia menggunakan penggores, ya. Kita garis potong, bisa saja berbentuk garis tekuk. Nah, di sini bisa harus dibedakan seorang yang fabrikator atau aplikasi itu dia bisa membedakan mana itu garis yang harus dipotong, mana garis yang itu untuk ditekuk, sehingga sewaktu dalam bekerja tidak salah dalam melakukan proses. Nah, makanya di awal tidak disampaikan kita harus membuat urutan kerja. Nah, urutan kerja itu juga tak terlepas dari indikasi atau tanda-tanda yang sudah ditentukan. Contoh, membuat garis potong, mungkin garisnya seperti apa? Membuat garis lekukan. Nah, ya sama dengan menggambar. Kalau menggambar benda nyata itu garisnya tebal. Kalau garis ukuran dia tipis, nah mungkin jauh di sini. Kemudian tanda atau titik untuk mungkin benda itu dibor, ya, atau tanda lain yang penggunaan sesuatu lainnya. Nah, ini yang harus sama-sama di awal dalam membuat penandaan itu, di dalam tim itu disepakati kalau ini garisnya adalah garis untuk dipotong. Karena ketika sudah diberi penandaan, misalnya untuk dipotong, kemudian dibuka lagi, ditandai lagi, itu menggunakan waktu yang berulang-ulang. Nah, di sini kita akan melihat nantinya urutan itu jangan berulang-ulang. Misalnya kalau sudah dipotong, kemudian dilakukan lipat, nah garis itu sudah ada bahwa ini untuk dilipat, bahwa ini tandanya untuk dipotong. Nah, itu juga untuk yang lain. Ketika itu diberi tanda atau dia fungsikan untuk dibor, nah maka mungkin tanda yang harus dilakukan itu juga harus disepakati bahwa ini adalah untuk bor. Misalnya untuk bor ya mungkin tanda bulat misalnya. Ya. Nah, untuk itu kita seperti kita kembali pada dasarnya itu harus membuat alur-alur yang pas. Kemudian lagi yang berikut, pemotongan. Nah, untuk memotong ya bisa saja menggunakan manual, misal plat-plat yang 0,8, ya biasanya, atau plat yang 0,5 atau berapa, atau plat yang tidak mungkin dilakukan dengan mesin potong ya dilakukan dengan manual. Contoh mungkin ada plat itu dengan ukuran yang kecil, plat yang tipis mungkin, nah bisa dilakukan dengan manual. Atau digergaji kalau memang butuh gergaji. Apakah gergajinya? Tentu kalau dalam ini biasanya gergaji manual. Nah, dan itu tidak tertutup kemungkinan ada bentuk-bentuk tertentu yang tidak mungkin kita lakukan dengan mesin, maka dilakukan dengan manual. Apakah itu digunting, atau digergaji, atau dibor, dan seterusnya, tergantung kepada jenis atau bentuk gambar itu sendiri. Kemudian yang berikut, menggunting atau dengan menggunakan mesin guillotine atau memotong, yang bisa saja dengan mesin. Kemudian mesin pon atau puncher, ya, yang akan membentuk bentuk dengan potongan itu. Kemudian mesin coak atau nacer, mesin bor, dan seterusnya. Nah, semuanya ini alat-alat yang digunakan ini
ini disesuaikan dengan gambar yang ada tentunya. Jadi dalam hal ini kami menyampaikan ini untuk memberikan gambaran kepada peserta nantinya. Sewaktu kita membuat gambar itu juga tak terlepas dalam alat yang kita gunakan. Tadi sudah di atas sudah sampaikan itu ada listnya. Nah, sehingganya nanti ketika mau buat benda alat yang nggak ada, cari dulu, tunggu waktu. Nah, sehingga waste time atau waktu yang terbuang. Kemudian untuk membentuk. Nah, membentuk itu bisa saja menggunakan peralatan tangan seperti yang ini. Ya, peralatan tangan ini dia menggunakan anvil yang bermacam-macam. Ada yang bentuknya agak seperti lonjong atau radius, atau yang seperti yang di atas ini dia berbentuk sudut sehingga menghasilkan tekukan sesuai dengan yang kita inginin. Atau bentuknya mungkin mesin-mesin manual, mesin lipat. Nah, ini salah satu mesin yang kita bisa buat dengan model yang berbeda. Atau kita menggunakan mesin roll kalau memang butuh mesin roll sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi dalam untuk melakukan pembuatan ini, peralatan yang kita butuhkan ini bisa digunakan berbagai alat sesuai. Sekali lagi kembali kepada bentuk gambar itu sesuai dengan peralatan yang kita miliki. Ya, mungkin kalau dia berbentuk bulat atau bikin kerucut, nah ini menggunakan mesin roll. Atau untuk mesin press untuk buat tekukan atau membentuk sudut, atau bentuk benda-benda yang lain atau mesin-mesin yang lain, sehingganya akan ini adalah satu gambaran dasar terhadap alat yang digunakan. Bisa saja alat yang lain silakan sesuai dengan gambar yang ada. Silakan, apalagi pada saat ini semuanya itu serba elektris, serba otomatis. Nah, ini akan sangat memudahkan atau mengefisienkan waktu. Kemudian berikut, nah dilakukan ada namanya penyambungan atau perakitan. Nah, sini saya buat ilustrasi lemari, ya, lemarinya ya bisa saja ada sambungannya yang bentuk lipatan mungkin, ada bisa sambungannya bentuk keling, mungkin di sisi mana kita keling. Atau mungkin juga solder. Nah, ini jarang ya, patri ini biasanya jarang. Nah, kalau zaman dulu memang solder atau patri ini ya, satu pelajaran aplikasi yang sangat diperhatikan sekali. Kalau sekarang saya kira sudah jarang ya, karena kekuatannya sangat tidak direkomendasikan. Sekarang apalagi semua sudah ada mesinnya. Atau menggunakan sambungan baut, mungkin bisa di baut bagian sisi atau bagian bawah, atau juga mungkin dilas kalau memang itu dilas, atau menggunakan mesin mesin tik, yang tik untuk plat, atau punch, mesin punch itu ya, tergantung kepada gambar ini. Jadi dalam semua proses penyambungan atau perakitan itu kita akan melihat kondisi gambar itu. Apakah kekuatannya cukup untuk diklik atau rivet mungkin, ya, dan model-model yang lainnya. Nah, saya juga sudah sampaikan ke pihak panitia untuk memberikan gambaran job. Nah, silakan bervariasi di situ dengan teknik yang silakan seperti apa. Yang penting ada rambu-rambu yang diberikan, sehingganya para peserta nantinya dia bisa berinovasi sendiri sesuai dengan gambar kerjanya dan tidak lari dari spek yang diinginkan. Kemudian mengenai bentuk ada variasi, mungkin ada nilai tambah di situ. Ada nilai tambahnya, apakah dia berbentuk lubang-lubang atau berbentuk yang lain sesuai dengan materi yang kita sebelumnya.
Jadi bisa dikembangkan dengan inovasi-inovasi dari peserta. Kemudian untuk finishing, itu menghaluskan permukaan atau meratakan permukaan atau menghaluskan sisi-sisi yang tajam sehingga terhindar dari luka atau kesenggol sehingga luka. Kemudian untuk menghaluskan ini silakan saja. Ada mungkin harus diamplas dulu atau diberi proses-proses yang membuat sehingga hasilnya lebih baik. Kemudian sisi-sisinya yang tajam itu dimatikan dengan kikir atau dengan alat-alat yang lain sehingganya ketika nanti dipamerkan benda-benda bagian menyudut tidak akan melukai atau akan membuat kecelakaan kerja. Kemudian dibersihkan, ada pelapis. Nah, bisa saja bentuk catnya seperti apa. Nah, mengenai pelapisan ini terserah. Ya biasanya bagi orang fabrikasi sudah paham sendiri bahwa untuk pelapisan ini bisa saja dikasih cat dasar dulu anti karat, kemudian baru cat yang sebenarnya sesuai dengan gambar, sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian berikut, nah ini bagian penggunaan peralatan atau mesin pada pengerjaan plat. Nah ini saya membuatkan hanya ilustrasi-ilustrasi saja. Sehingganya menjadi gambaran-gambaran atau membuka pikiran bagi para peserta semuanya kira-kira apa yang cocok, apa yang sesuai dengan kondisi gambar atau kemampuan anak-anak sendiri sehingganya kita dalam bekerja bisa lebih nyaman dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari kesimpulan semua saya simpulkan bahwa untuk bekerja pada mesin pada pengerjaan plat ya pertama prosesnya penandaan pada plat yang sudah tersedia, kemudian dilakukan pemotongan manual atau dengan mesin sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian lagi dari itu memotong ada nanti bisa menggunakan perobangan, pencoakan, menggunakan berbagai mesin yang ada. Kemudian ya dibentuk apakah itu menggunakan manual atau mesin yang kita rencanakan dibuat Pak ya, bisa saja. Dan itu diserahkan kepada peserta. Kemudian terakhir perakitan, di mana ketika kita merakit disesuaikan dengan postur atau model yang sudah ada. Apakah itu bisa dilas mungkin? Ya biasanya kalau plat jarang dilas karena terlalu tipis. Nah, biasanya itu bisa dirivet atau membuat dilipat atau sambungan-sambungan lipat atau menggunakan baut atau pengunci atau menggunakan keling mungkin. Ini sekarang jarang orang menggunakan keling. Sekarang mungkin banyak dirivet. Dan model atau mode penguatan yang kita sama-sama kuasai. Jadi itu bapak-bapak semuanya tentang proses kerja. Ya, kita melihat proses-proses kerja sesuai dengan materi yang dikasih ke kami. Proses kerja seperti apa dan apa pendukungnya dan bagaimana persiapan yang harus kita lakukan sebelum. Oke Bapak, lebih kurang sudah 30 menit kita memberikan sedikit materi. Nah ini materi ini merupakan gambaran umum dan silakan dikembangkan sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang kita miliki masing-masing. Hanya saja yang penting adalah kuncinya semua itu adalah bagaimana kita membuat alur kerja dengan benar, buat perencanaan dengan benar, kemudian dengan perencanaan itu dijalani satu-satu dengan benar, maka hasilnya insya Allah akan lebih maksimal. Kalau kita bekerja pada dasarnya tidak berurut, tidak tersistematis, kita biasanya waktu yang terbuang atau yang kedua adalah kita jadinya bongkar pasang. Nah ketika benda atau plat itu sudah ditekuk misal, kemudian kita salah, kemudian kita luruskan kembali, nah akibatnya adalah akan terjadi kerusakan pada bidang-bidang yang
plat yang kita tekuk. Nah, biasanya ujungnya itu di scrap ganti lagi. Nah, itu biaya lagi. Nah, yang kita harapkan apa yang kita buat dengan perencanaan bahan yang ada, maka hasilnya disesuaikan dengan berapa bahan yang kita ada, hasilnya sesuai dengan benda itu. Nah, jangan kita nanti biasanya yang namanya kita dalam proses seperti ini salah potong, salah melobangin, salah tekuk, atau harusnya ditekuk ternyata dipotong, maka ganti lagi. Atau sebaliknya, harusnya itu dipotong, ditekuk, atau sebaliknya. Nah, akibatnya hasil akhir nanti akan kelihatan itu kerutan atau bekas-bekas pukulan yang kita lakukan. Nah, kita juga memahami bahwa kerja plat tak terlepas dari suatu hal yang mungkin ada lekukan yang tidak sengaja karena tersentuh atau ketekan dengan mesin yang lain, maka kita harus hati-hati dalam bagaimana meratakan kembali. Maka untuk itu gunakanlah handfeel yang rata, sehingganya bisa pukul dengan palu plastik. Nah, sehingganya bekas yang ada, bekas pukulan tidak akan berbekas. Jadi itu Bapak-Bapak, peserta semuanya, gambaran tentang proses-proses produksi. Nah, di sini karena arahnya ke plat, saya sengaja mengarahkan plat karena saya dapat bocoran arahnya ke tip nyata waktu plat. Nah, jadi panitia akan berikan arahan nantinya, gambarnya, speknya, yang mungkin minggu depan kasih Pak ya, karena kita pada awalnya di awal itu kita ngasihkan bentuk apa yang akan dibuat, ternyata itu ada alur waktunya, jadwal-jadwalnya. Makanya ya bagi kami sebagai pemateri ya akan serahkan ke panitia nanti kapan waktunya, dan nanti juga akan disiapkan oleh kita instrumen penilaiannya seperti apa. Oke Bapak-Bapak, itu materi, sedikit materi sebagai pengantar praktek nantinya. Kami berharap kita bisa berdiskusi, mungkin ada hal yang perlu ditanya atau yang perlu kita perjelas, silakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan produksi nantinya, ya apakah regulasi dan seterusnya bisa langsung kepada Pak Kadis. Silakan Pak Kadis untuk kita bisa buka diskusi dalam hal ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Zul atas penyampaian materi, kemudian teoritisnya. Semoga Bapak Ibu Pembina dan para pesertanya dapat memahaminya secara dalam. Baik, di sini Bapak buka untuk penanya bagi yang belum paham tentang cara perencanaan produksi dan alur kerjanya pada Bapak Ibu Pembina atau peserta, ya silakan bertanya. Boleh diketik atau boleh langsung dibuat. Silakan Bapak Ibu peserta. Mau tanya Pak? Halo? Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Dari Ahmadi, SMK PGRI 1. Oh ya, monggo Pak. Ya untuk Ahmadi. dari perencanaan ini, karena saya lihat kalau nggak salah itu yang di store itu kan link video. Kemudian untuk proses-proses produksi mulai dari perencanaan sampai nanti proses finishing itu, apakah semuanya itu di video jadi satu atau dipisah-pisah Pak untuk untuk dokumentasinya? Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak Ahmadi yang sudah bertanya. Biar Bapak Ibu Pembina dan para pesertanya gampang dalam proses pengerjaannya. Jadi di sini kan dimulai dari tanggal 26 Oktober sampai 5 Desember. Jadi nanti akan saya dengan rentan waktu segitu nanti akan saya berbagi per minggunya. Contoh,
Soal saya kasih dari tanggal 26. Di situ tugas Bapak, Ibu, dan peserta apa saja, contohnya menggambar. Jadi selama 1 minggu rentan dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, Bapak, Ibu, dan pesertanya yang menggambar langsung divideokan dan diserahkan ke saya dengan link yang saya sediakan. Berarti linknya nanti akan saya buat untuk gambar satu, untuk ukuran juga satu, menandai, memotong, sampai ke finishing akan saya sediakan linknya satu persatu. Jadi nanti ada sekitar lebih kurang 7 atau 8 link yang akan saya sediakan. Dan silakan Bapak Ibu kondisikan sesuai dengan tugas-tugas yang saya berikan per minggunya itu. Kan gitu. 26 sampai 31 tadi Oktober itu tugas menggambar atau mendesain melalui apakah Inventor, apakah Autodesk atau AutoCAD dan sebagainya gitu. Jadi gitu Pak, biar memudahkan jurinya pun untuk menilai. Jadi setelah 1 minggu diserahkan tugas, dinilai langsung oleh juri. Nanti akan saya kelompokkan dengan pengampu yang lainnya. Gimana Pak Ahmadi? Maksudnya itu ketika gambarnya itu proses rekam layar membuatnya atau hasil jadi bentuknya itu nanti PDF yang dikirim Pak? Apa videonya itu mulai rekam layar atau gimana Pak? Oke Pak, kami butuh dua-duanya Pak, rekam layar dan gambarnya berupa PDF boleh, berupa IMG juga boleh. Oke. Ya, dasar untuk menilaikan jadi. Berarti proses juga sangat menguatkan hasil gitu loh Pak, proses pengerjaan berupa video. Nah, kalau gambar ya juga. Nanti tergantung jurinya nanti menilai gitu. Berarti mulai dari mengukur, tetap ambil meteran, ya kan, dari 0, nah, tunjukkan itu dari 0 sampai ukuran yang kita minta, divideokan dan difoto gitu. Untuk maksudnya untuk gambar itu nanti gambar yang kita buat pakai SolidWorks atau Inventor, ya. Itu untuk job sheet-nya dari panitia ya job sheet-nya? Iya, jadi Pak, dari kami nanti turun ke peserta, jadi harus sinkron, harus satu soal, biar dia satu plot. Satu plot, oke. Dibuat juga. Jadi biar sama, seragam. Nah, nanti di finishing atau variasinya nanti lain lagi penilaiannya. Jadi kalau memang ukuran, material, bahan, ya itu harus kita kondisikan bersama-sama, gitu Pak. Untuk apa itu platformnya bebas ya? Artinya tidak ditentukan Autodesk atau SolidWorks atau AutoCAD ya? Untuk platformnya? Bebas saja. Oke, karena terima kasih Pak. isinya sama, kan gitu. Ya Pak. Oke Pak. Oke Pak. Nah, ada yang lain? Ada yang lagi? Mungkin penanya yang lainnya ada? Ya, monggo Pak Bayu. Mungkin pesertanya ada yang mau ditanyakan? Nggak usah malu-malu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Fauzian dari SMK Negeri 1 Cilaku, ingin bertanya untuk penggambaran, ya, apakah harus manual atau bisa dengan AutoCAD atau keduanya bisa? Untuk yang gambar awal ya, Pak. Ya, kalau bisa itu menggunakan ya SolidWorks atau AutoCAD. Ya, jangan Autodesk juga bisa, SolidWorks, ya. Banyak aplikasi gambar yang Inventor lebih gampangnya. Ya mungkin perlu saya bantu juga dalam membuat gambar. Nanti pada panitia itu kan yang diminta itu PDF-nya. Nah, jadi yang salah satu yang dinilai itu adalah ukuran mungkin, bentuk,
secara umum. Kemudian ada nanti seperti yang saya dengar tadi ada membuat variasi, itu penilaiannya berbeda, itu nilai tambah. Tapi yang bentuk, kalau di gambar itu misalnya detailnya di part itu ada tekukan, ya, apakah bentuk tekukannya atau bentuk berlawanan arah atau searah, maka di benda itu juga harus seperti itu. Nah, yang perlu video itu dilihat nantinya, gambar yang dibuat itu misalnya part A. Pada part A ini dia bekerjanya seperti apa? Betul nggak prosesnya itu sama dengan gambar yang dibuat? Kemudian ketika dia melukis di plat itu, kan perlu ditandai, menandai itu bisa menggores atau dan seterusnya, seperti yang sampaikan tadi. Itu kita lihat, betul nggak prosesnya seperti itu? Ada penilaiannya proses, ada penilaian hasil, ada penilaian terhadap nilai tambah, bisa aksesorisnya. Mungkin dalam gambar itu mungkin segi 4 tok mungkin, nah sehingga yang lebih estetika yang lebih bagus mungkin dibuat kerutan atau berbentuk lekukan, sehingga hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah itu juga bagian penilaian, tapi penilaian pokok itu adalah bentuk awal itu sesuai dengan gambar kerja. Nah panitia hanya memberikan sketsa bukan gambar, sketsa gambar itu seperti apa dan bagaimana membuatnya, serahkan kepada peserta berdasarkan teori-teori yang sudah kita gambarkan beberapa hari yang lalu, berapa kali pertemuan, 3 kali pertemuan ini. Kemudian untuk masalah hasilnya itu memang yaitu tadi berpulang kepada si pembuat itu sendiri, inovasinya seperti apa, ya, inovasinya seperti apa. Kalau inovasinya lebih bagus, maka barang tentu hasilnya juga sangat optimal sesuai dengan produk-produk yang diinginkan. Jadi selaku saya pemateri dan panitia akan berikan nanti gambar atau sketnya, bisa saja memberikan variasi-variasi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, Bapak-bapak dan peserta semuanya. Ya, seperti saya dengar ada link untuk komunikasi jika ada hal yang berhubungan dengan gambar kerja yang nggak jelas atau apa, silakan komunikasikan menjelang tanggal 26. Iya, Pak. Tanggal 26 udah mulai proses produksi. Ya, berarti 10 hari lagi ya. Jadi kita sekarang pertemuan ketiga, keempat, besok ini proses gimana teknis real dalam proses penekuk gimana dan seterusnya. Yang kelima itu nggak salah kewirausahaan ya. Iya, Bagaimana mempromosikan hasil, itu ada materinya sekali pertemuan. Yang keenam itu kita tugas produk. Nah tugas produk itu mungkin kita mengarah kepada gambar yang sudah disketkan. Oke Bapak-bapak, mungkin itu aja yang tambahannya dari saya. Silakan dengan Pak Karis. Oke, makasih banyak Pak Zul atas arahan dan bimbingannya. Bagaimana dengan peserta yang lain? Atau Bapak, Ibu pembimbing, pembina? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arif. Ya, saya dari SMK Pertiwi Kuningan mau bertanya, khususnya untuk penggambarannya, Pak, penggambaran desain itu diwajibkan untuk peserta yang melakukannya, apakah dari pembimbing gitu? Masalahnya kan kalau untuk platform AutoCAD atau SolidWorks atau Inventor mungkin kan untuk pembelajaran di SMK sepertinya belum gitu, Pak. Apakah harus ada pembelajaran dulu atau gimana, atau mungkin hanya yang melakukannya itu dari pembimbingnya saja gitu, Pak? Terima kasih. Baik Pak Arif, di kami ya bagusnya anaknya dilibatkan dalam proses penggambaran sketsanya, walaupun ya sedikit banyaknya pembinanya ikut, alangkah bagusnya siswanya ikut dilibatkan. Ya, yang kita nilai kan hasil gambar atau sketsa yang dari peserta.
Artinya itu berbentuk tim, baik dari itu pembina, kemudian siswanya berapa orang, itu semuanya dilibatkan agar Oh, gitu. nampak proses kerjasama antara guru pembimbing dengan pesertanya berkomunikasi dengan baik. Ya Pak Arif ya. Oke, oke, baik Pak. Saya paham Pak, paham. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak Arif. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu pembina atau pesertanya. Ya, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Waalaikumsalam Pak Rohman. Ya, Ini untuk proses kalau misalkan benda kerja ada teks ya, yang proses pengerjaannya itu menggunakan cutting laser, itu diperbolehkan atau tidak Pak? baik Pak Rohman. Menggunakan cutting laser ya saya rasa tidak masalah. Ya, yang penting hasil dari potongannya itu presisi. Maksudnya presisi apakah sesuai ukurannya dengan gambar itu sesuai. Kemudian hasil potongan lasernya itu tidak membuat luka atau mencederai Bapak pembina dengan pesertanya, itu tidak masalah. Kan gitu. Jadi prosesnya itu ya saya mintakan tadi berupa foto dan berupa video yang akan dikirimkan ke saya sebagai pengampu. Nah, dari situlah kami akan bisa menilai hasil kerja atau proses Bapak Ibu pembina dengan para pesertanya, Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke, Pak Roman. Yang lainnya Bapak Ibu dan peserta lainnya. Assalamualaikum Pak, mau nanya Pak. Waalaikumsalam Pak Adi ya. Saya mau nanya alat yang digunakan tuh apa aja Pak? Alat-alat peralatan yang digunakan Pak? Peralatan nanti akan kami share ketika sudah mulai penugasan. Sebelum penugasan, berarti tanggal 25 sudah share di grup. Bapak Ibu pembina dan Bapak Ibu pembina teruskan kepada pesertanya. Beserta dengan soalnya, alat dan bahan, kemudian gambar sketsa, macam-macam. Ukuran juga. Akan Nanti akan di-share apa ya? Iya. Akan kami share sebelum bekerja itu Bapak Ibu pembina semua. Jadi Bapak Ibu ya tak usah khawatir, semua proses persiapan akan kami kasih tahu sebelum hari H untuk melaksanakan penugasan di tanggal 26 Oktober 2020. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, peserta lainnya. Satu lagi Pak. Halo. Ya Pak. Dari PGRI 1 Pak. PGRI 1 Solo. Ya Pak. Ini masukan saja karena nanti kan untuk proses gambar tanggal 26 sampai 31. Nah, ini kan nanti kan apa itu record screen ya, record screen. Nanti minta tolong Ya. untuk misalnya nge-share job sheet-nya itu tidak mepet tanggal 26 tuh bagaimana biar nanti untuk latihan gambar dulu karena nanti kan yang dikirim tuh bentuk apa itu bentuk rekam rekam Video. layarnya ya. Sehingga prosesnya agak lama untuk rekam layar untuk editnya tuh Pak. Itu bagaimana Pak? Makasih. Ya baik Pak. Yang pastinya ya videonya itu yang menggunakan ya, kameranya harus betul-betul nampak jernih gitu biar gampang menilai dewan juri. Jadi apakah mungkin pencahayaannya, apakah di ruangan terbuka, jadi nampak ukuran yang akan dinilai gitu loh Pak. Ya pastinya nanti sebelum penugasan ya semua berupa kisi-kisi soal, alat dan bahan ya akan kami siapkan semaksimal mungkin ya sebelum hari H-nya itu dimulai pastinya. Ya rentan waktunya boleh Bapak Ibu dan peserta kondisikan di sekolah masing-masing ya. Mengingat ya kondisi masih COVID ya ikuti protokol itu tergantung Bapak Ibu yang melakukan prosesnya di sekolah masing-masing. Ditambahkan satu. Ya. Silakan Pak Jul, ada yang mau ditambahkan? Baik Pak, sebagai gambaran aja, ini beberapa contoh-contoh aja yang ada. Contoh ya,
Ini untuk yang aspek penilaian, ini kalau kita langsung berhadapan benda, mungkin inilah satu hal yang kita lakukan nantinya. Cuman karena kita jarak jauh, kami mencoba mendesainnya lewat video itu. Ada aspek yang diamati, keselamatan kerja, kita ada checklistnya, persiapan alat, kita checklist dan seterusnya. Nah, ketika nanti kami juga belum tahu persis yang dari Kemendikbud bahwa apakah benda itu bisa dinilai langsung atau ditempatkan di Jakarta, mungkin para jurinya ke sana menilai langsung. Nah, kita kembangkan instrumen penilaiannya. Jadi kami membuat dua proses penilaian, mungkin penilaian proses, satu mungkin kedua penilaian hasil yang berbentuk bisa kita ukur. Nah, ini salah satu sudah kita coba mendesainnya. Mana nanti yang dipakai kita akan coba diskusikan dengan pihak direktorat nanti. Nah, bisa saja benda yang kita buat ini ditaruh di Jakarta, di gedung mana, mungkin dipamerkan. Kemudian jurinya menilai di situ dengan instrumen yang kita coba buat sesuai dengan benda itu. Nah, kemudian baru kita lihat di situ mana yang terbaik di antara yang baik yang ada. Tadi saya mendengar dari Bapak yang mengenai katilaser. Ya, katilaser. Sesuai dengan apa yang disampaikan pada prosedur yang sudah ada, bahwa menggunakan teknologi kekinian. Jadi kita akan berikan keleluasaan di situ. Silakan saja menggunakan teknologi kekinian. Yang penting dalam hal ini proses dan hasil. Ya, proses dan hasil. Nah, proses hasil disesuaikan dengan desain atau gambar kerjanya. Nah, bagi proses ya itu menggunakan video yang akan dikirim tadi. Nah, mungkin kami akan bisa melihat video itu mulai dari pemotongan dan nah itu kan ada checklistnya, nanti kita akan buat checklist. Dan itu nanti kita akan direktur itu kan nanti akan data itu kan dikumpul ke sana sehingga tidak terjadi pemihakan oleh juri terhadap satu peserta dengan peserta yang lain. Jadi gitu Bapak-bapak semuanya. Kemudian mengenai alat tadi sampaikan ada apa aja alat, apa yang digunakan dan seterusnya nanti akan disampaikan. Intinya semua itu adalah menggunakan alat kekinian, teknologi yang kekinian sesuai dengan gambar yang ada. Kami juga mengacu ke sana dan kami juga sudah sampaikan panitia bahwa kita tidak membatasi, tetapi diberikan keleluasaan, tetapi rambu-rambunya adalah hasil kerja dan sesuaikan dengan gambar kerja. Jadi gitu Bapak-bapak, peserta semuanya. Kenapa saya tampilkan ini salah satu contoh aja. Ini yang pernah kami lakukan guna supaya kita semuanya mendapat gambaran, tidak ragu-ragu nantinya ini penilaian seperti apa, apakah jurinya ke sekolah masing-masing atau lihat video bagaimana mengukur. Video kan bisa saja dimanipulasi, naruh miring dengan tahu lurus, pandangan kita berbeda. Nah, kami juga akan mengusulkan nanti ke pihak penyelenggara. Nah, kalau bisa jurinya menengok ke situ, mengukur kalau bisa atau melihat langsung sehingga penilaian itu sangat objektif. Kalau kita lihat video dari samping gambarnya itu lurus, dari depan mungkin ada lekukan misal, dan seterusnya. Nah sehingga nanti ketika dipamerkan pemenangnya di sekolah ini ternyata di video itu berbeda dengan hasil yang ada. Nanti orang akan melihat wah ini hasilnya sesuai dengan ternyata yang nggak jualannya lebih bagus misal, bisa saja karena ini pengaruh video itu tadi. Nah, jadi gitu Bapak-bapak ya. Nah, untuk kita semua pahami. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jul atas saran dan bimbingannya. Ya, semoga kedepannya apa-apa yang disampaikan ini ya betul-betul kita laksanakan lah sesuai dengan prosedur atau standarnya kerja proses fabrikasi. Ya, kalau di sini kalau dari kerjaannya itu namanya las fabrikasi logam atau teknik lavalo. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu pembina peserta masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Pak, sudah cukup. Oke, terima kasih atas waktu dan dukungannya Bapak Ibu pembina peserta KKSI 2020 dan juga peserta apa-apa yang disampaikan oleh dengan Pak Zul tadi ya, semoga dapat dilaksanakan ketika di hari hanya nanti untuk proses perlombaan dan pengerjaan. Baik,
dengan berakhirnya ya arahan dari Pak Zul tadi, maka berakhir pula lah tikon kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka tikon KKSI pada tanggal 14 Oktober 2020 saya ucapkan terima kasih banyak ya. Diakhiri dengan billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.